Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran agama Islam. Dan insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita sama-sama menyimak video surah Al-Kafirun berikut ini dan diikuti agar kita bisa membaca surah Al-Kafirun dengan cara yang baik dan benar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Gimana? Sudah bisa mengikuti? Nah, sekarang kita coba baca ulang surah Al-Kafirun bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, nanti Bapak Guru minta untuk tugasnya yaitu adalah menghafalkan surah Al-Kafirun. Nanti divideokan, usahakan menggunakan pakaian seragam agar nanti lebih rapi kelihatannya dan untuk sebagai bahan laporannya Bapak Guru. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk cara membaca surah Al-Kafirun. Di surah Al-Kafirun ada beberapa mat yang perlu kita pelajari di sini atau tanda baca yang kita perlu pelajari di sini. Di antaranya seperti ini. Kita perbesarkan dulu. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Nah, kalau tandanya seperti itu, maka cara membacanya 5 harokat atau kalau di sini 5 ketukan. Jadi di dalam surah Al-Kafirun itu ada tanda-tanda seperti yang tadi. Kalau ada tanda seperti tadi, maka cara membacanya 5 ketukan. Kalau Pak Guru biasanya
menghitungnya menggunakan jari, bukan 5 ketukan. Misalnya seperti ini. La a'budu. Nah, ulang lagi. Wala antum. Lagi. Wala antum. Jadi ada 5 hitungan atau 5 ketukan panjang dari bacaan tersebut. Begitu juga dengan di sini, ini ada harokat atau baris yang berdiri. Nah, baris yang berdiri seperti itu dibaca 2 ketukan atau bahasa Arabnya 2 harokat. Gimana? Bisa dipahami? Kalau ada tanda seperti ini, itu dibaca 5 harokat atau 5 ketukan. Tapi kalau tanda fathahnya berdiri seperti ini, maka itu dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Coba kita baca ulang lagi surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti itu. Nah, di saat ada tanda seperti tadi, maka itu dibaca, ada yang dibaca 5 ketukan atau 5 harokat atau 2 ketukan atau 2 harokat. Nah, kalau nanti ada pertanyaan bisa dihubungi lewat nomor HP-nya Pak Guru. Sekarang kita lanjutkan mengartikan surah Al-Kafirun. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan aku bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu adalah arti dari surah Al-Kafirun. Tinggal nanti dibaca dan ditulis. Oh ya, untuk tugas yang kedua yaitu adalah menulis surah Al-Kafirun beserta artinya. Nanti Bapak kirim fotonya agar lebih jelas kelihatannya, karena kalau di video ini biasanya hasilnya tidak terlalu jelas. Penjelasan tentang surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun termasuk dalam kategori surah Makkiyah atau surah Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Nah, jadi Al-Quran itu terbagi menjadi 2 berdasarkan tempat turunnya. Ada namanya surah Makkiyah, ada namanya surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu adalah surah Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan surah Madaniyah
adalah surah Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Nah, surah Al-Kafirun ini kalau di dalam Al-Quran itu berada di urutan ke-109. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Nah, surah ini diturunkan karena ada tawaran dari orang-orang kafir untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Jadi, orang kafir itu menawarkan pada Nabi Muhammad agar kita bergiliran menyembah Tuhan, dibilang. Jadi, dia itu mengajak Nabi Muhammad misalnya satu hari menyembah berhala, terus nanti orang-orang kafir hari yang selanjutnya menyembah Allah. Itu tawaran dari orang-orang kafir. Nah, karena ada tawaran seperti itu, lalu turunlah surah Al-Kafirun sebagai bantahan kepada orang-orang kafir bahwa kita umat Islam tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, dari surah Al-Kafirun ini juga mengajarkan kita bagaimana bertoleransi. Toleransi antar umat beragama. Jangan nanti atas dasar alasan toleransi malah melakukan sesuatu melebihi batas-batas ketentuan agama. Jadi ada batasannya. Kita ada toleransi, tapi jangan sampai toleransi kita itu melampaui batas. Apalagi sampai mengikut menyembah atau mengikuti kegiatan keagamaan orang selain orang Islam. Tapi kalau selain itu, maka kita boleh misalnya berjual beli dengan orang non-Muslim, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau masalah ibadah, itu kita tidak boleh. Jangan nanti karena alasan toleransi ikut masuk ke tempat ibadah orang lain, ikut nyembah-nyembah seperti itu tidak boleh. Itu udah di luar batas toleransi. Jadi surah Al-Kafirun ini memberikan batasan kepada kita, jangan sampai di saat kita dengan alasan toleransi kita melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Nah, bagaimana cara toleransi dalam Islam? Misalnya ketika orang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu dia. Bahkan di saat mereka memerlukan bantuan kita, misalnya perlu materi dari kita, maka boleh saja kita membantu dia. Misalnya mau minjam apa untuk keperluan mereka, maka tidak jadi masalah untuk membantu mereka. Tapi kalau sudah kaitannya dengan untuk menyembah, ikut bergabung dalam program mereka, program ibadahnya, misalnya ada pengajiannya, pengajian orang non-muslim, maka itu tidak dibenarkan. Atau mendengar khutbahnya, maka itu juga tidak dibenarkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Kafirun per ayat. Ya, kita lanjutkan pembahasan tentang surah Al-Kafirun per ayatnya. Jadi ayat pertama ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, yang mana Bapak katakan tadi, orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan-Tuhannya orang kafir secara bergiliran. Jadi orang kafir menyembah Allah Subhanahu wa taala, pada hari esoknya Nabi Muhammad ikut menyembah berhala. Nah, jadi ini sebagai jawabannya. Apa jawabannya? Yaitu adalah kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Jadi kita udah ada cara ibadah kita sendiri, maka kita tidak boleh mengikuti cara ibadahnya orang non-muslim. Terus yang selanjutnya, umat Islam hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa, Allah, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Begitu juga orang-orang kafir tidak bisa melakukan peribadahan sesuai apa yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi kita mempunyai cara ibadah kita sendiri. Terus yang selanjutnya, kita tidak boleh mempercampur adukan urusan agama dalam menjalankan ibadah. Kalau masalah yang lain, jual beli atau bermasyarakat, itu tidak jadi masalah kita sama-sama orang non-muslim. Tapi kalau masalah ibadah, itu udah lain caranya. Terus selanjutnya yaitu adalah
ayat yang terakhir yaitu adalah kita harus menghormati ajaran yang dianut oleh orang-orang yang non-muslim. Jangan sampai kita mengolok-olok cara ibadah mereka atau apa yang disajikan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Misalnya ada yang menggunakan ibadahnya menggunakan sesajen, jangan kita rusak sesajennya. Itu tidak boleh karena itu bukan termasuk dalam kategori toleransi. Jadi jangan sampai kita merusak fasilitas ibadah mereka. Dan yang terakhir yaitu adalah kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Begitu juga sebaliknya, orang non-muslim tidak boleh memaksa kita karena yang namanya keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Nah, kalau kita memang ingin berdakwah, menyebarkan agama Islam, tinggal kita menampilkan perilaku-perilaku yang baik, maka nanti orang lain akan tertarik sendiri. Tapi kalau dipaksakan, suatu saat itu pun akan memberontak. Nah, kira-kira seperti itulah makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun. Jadi kesimpulannya setelah kita mempelajari, membaca surah Al-Kafirun dan memahami ayat-ayat surah Al-Kafirun, maka kesimpulannya itu adalah yang pertama, orang kafir pada masa Rasulullah SAW saling menyembah sesembahan masing-masing, mengajak agar saling menyembah sembahan masing-masing. Tujuannya apa? Agar Rasulullah berhenti berdakwah. Tapi ajakan tersebut ditolak oleh Rasulullah SAW berdasarkan surah Al-Kafirun. Terus yang kedua, kita dilarang mencampur adukkan agama dengan cara melakukan peribadahan sesuai dengan tata cara agama yang lain. Itu tidak boleh. Terus yang ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan, menyembah selain Allah. Terus yang keempat, kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama orang lain. Nah, ini ada sedikit tambahan, yaitu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menaklukkan kota Palestina, negara Palestina, para penduduknya yang beragama Kristen pada saat itu merasa was-was menanti kedatangan sang khalifah. Mereka takut kalau rumah ibadahnya dihancurkan dan dilarang untuk memeluk agama mereka. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi karena Khalifah Umar bin Khattab sampai di Palestina, beliau melarang para tentara Islam untuk menghancurkan bangunan tempat peribadahan mereka. Mereka dipersilahkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka yakini. Nah, begitulah contohnya di saat terjadi penaklukan Palestina oleh umat Islam pada saat itu, tempat ibadahnya orang non-muslim tidak dihancurkan. Begitu juga ketika masa penaklukan kota Konstantinopel, di situ ada kurang lebih dari 360 gereja, tapi itu tidak dihancurkan. Cuman Khalifah Al-Fatih pada waktu itu minta satu saja, yaitu menjadikan gereja Hagia Sophia, menjadikannya sebagai satu masjid. Itu aja mintanya. Rumah-rumah orang non-muslim tidak dihancurkan. Kalau seandainya ada yang mau tinggal di situ, jadi fasilitas rumahnya itu tetap diberikan kepada mereka. Nah, itu salah satu contoh toleransi pada zaman dahulu. Ya, mungkin itu saja materi pada hari ini. Bapak ingatkan lagi untuk tugas. Yang pertama adalah menghafalkan surah Al-Kafirun. Itu divideokan dan dikirim ke nomor HP-nya Pak Guru. Dan Pak Guru harap diusahakan menggunakan baju seragam agar kelihatan rapi. Terus yang kedua, menulis surah Al-Kafirun dengan artinya. Nah, ini ditulis nanti, terus dipoto, dikirim juga ke HP-nya Pak Guru. Jangan lupa
Untuk menulis nama lengkap ya, jangan nama panggilan agar Pak Guru mudah nyarinya di absen nanti. Nama lengkap sama kelasnya, karena juga Pak Guru mengajar di semua kelas agar mudah untuk memisah-misahkannya. Tapi kalau nggak ditulis kelas nanti prosesnya agak lebih lama lagi untuk mengoreksinya. Khawatirnya nanti tugasnya malah tidak terkoreksi. Nah, mungkin itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu semata-mata karena kekurangannya Pak Guru, kurangnya ilmunya Pak Guru, kurangnya pengorbanan Pak Guru dalam perkara agama. Mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Bapak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.